Baik, pemirsa, sudah hadir satu lagi narasumber bersama kami di sini, politikus PDI Perjuangan, Bang Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, Bang Ciko, dari tadi kita sudah berbicara soal jatah-jatah pembagian kursi menteri antara Koalisi Indonesia Maju. Saya tahu Bang Zaki Ciko. dapat nggak udah? Hah? Zaki udah aman. Zaki kayaknya aman. Aman ya. Tapi pertanyaannya begini, Bang Ciko. Yang Koalisi Indonesia Maju kan sudah berbicara soal ekspektasi mereka jatah menteri kira-kira berapa untuk masing-masing partai. Sementara di Koalisi 01 dan 03 itu masih berjuang di MK. Betul. Terlalu kesusu nggak sih kubu sebelah ini? Saya rasa itu hak setiap partai politik lah ya. Kita tahu bahwa dalam politik itu kan who gets what, when, and how. Ya, ujung-ujungnya kan kalau kita melakukan sesuatu apa yang kita dapat, ya kan, dapatnya berapa, ya kan, dapatnya bagaimana caranya. Nah ini sah-sah saja. Tapi tentunya kalau yang harus kita ingat terkait dengan bagi-bagi kursi menteri dalam tanda kutip, tentunya negara kita ini kan menganut sistem presidensial. Di mana memang kursi menteri sebagai pembantu presiden yang menjadi hak prerogatif dari presiden itu sendiri. Tapi kembali lagi seperti Zilvi bilang tadi, bagi kami yang pertama sekarang fokus kami masih di Mahkamah Konstitusi satu. Yang kedua, kalau memang sekarang yang sedang dibahas adalah kursi menteri dengan asumsi bahwa yang memenangkan Pilpres adalah Pak Prabowo, tentunya kami berarti dalam pihak yang kalah gitu ya. Nah ini bukan menjadi prioritas kami juga, bahwa PDI Perjuangan khususnya kita juga bukan partai yang canggung untuk menjadi partai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, kita tahu dari sejarah kita juga ini tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi yang utama tentunya sebagai sebuah negara yang mengandung sistem presidensial, dan juga kita juga ada di dalam konstitusi kita adalah undang-undang kementerian negara dan lain-lain yang mengatakan bahwa memang siapapun yang menjadi menteri, yang penting itu kan bukan siapa yang mendukung siapa kemarin, siapa yang berhak mendapat lebih banyak karena mempunyai kontribusi lebih daripada yang lain, tetapi juga orang-orang individu-individu yang bisa memprioritaskan bagaimana pembangunan bangsa ini ke depan, yang mampu, yang dianggap sebagai kabinet yang zakon kabinet, itu yang menjadi program dari Pak Ganjar Pranowo kemarin. Bang Ciko, PDI Perjuangan sudah beberapa kali bilang tidak takut untuk menjadi oposisi karena memang sudah beberapa kali menjadi oposisi. Tapi kalau ditawari menteri juga, ditawari gabung juga di koalisi, bagaimana? Kita sampai hari ini, jujur aja, kalau kita sebagai partai politik tentunya nomor satu selain keinginan elit-elit ya yang kita ikuti, tentunya elit-elit itu pun mengambil keputusan karena ada aspirasi dari bawah, ya, aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari konstituen, aspirasi dari pendukung partai banteng inilah gitu ya. Sampai hari ini jujur belum pernah satupun kita mendengar aspirasi dari bawah yang mengatakan kalau bukan Pak Ganjar yang menang kita bergabung dalam pemerintahan yang lain. Aspirasi dari bawah, tapi keputusannya tetap ada yang di atas. Betul. Nah, kita lihat nanti. Oke, baik. Untuk Bang Uce, Pak Prabowo tadi sempat mengatakan ya bahwa sekarang sudah ada yang bawa daftar titipan. Coba kita simak lagi pernyataan dari Pak Prabowo berikut ini. Kawan sejati adalah kawan di saat susah. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Soal daftar titipan, kabarnya ini santer beredar di media bahwa yang juga ikut titip ke Pak Prabowo itu adalah Presiden Jokowi sendiri, Bang Uce. Wajar tidak kalau Presiden Jokowi ikut titip minimal 4 nama calon menteri ke Pak Prabowo? Wajar saja. Ada program-program Pak Jokowi yang diharapkan itu dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Pak Jokowi mengetahui betul kompetensi para menterinya. Bagi saya ini ada 3 segmen, Mas Helv. Yang pertama itu partai pengusung Pak Prabowo itu tinggal realisasi. Untuk pendukung Pak Prabowo Gibran, baik dia relawan, profesional, itu ekspektasi, berharap. Tapi kalau yang maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Pak Prabowo, maki-maki Gibran, itu halusinasi. Jadi kita lihat begini, petanya. Nggak lihat ke Bang Ciko. Enggak, sendiri enggak maki-maki Pak Jokowi. Saya punya ini tuh 48,1% perolehan suara seluruh pendukung Pak Prabowo Gibran.
koalisi pendukung Pak Prabowo Gibran. Kalau tadi Bung Nurdin bilang sekitar 70% ya dari ini Golkar 80% 80% dari 48%, kalau dikali 80% kira-kira ekuivalen itu 38,5%. 20% selisih dengan suara total Pak Prabowo. 20%-nya ini bukan turun dari langit. Ada kerja-kerja relawan, kerja-kerja masyarakat non partai. Pak Jokowi ada di pihak itu. Karena beliau tidak mewakili partai. Jadi kalau bagi saya, relawan merasa bahwa mereka punya kontribusi, mereka berhak mendapat apresiasi, saya rasa itu wajar. Jadi kalau menitipkan daftar wajar juga ya? Wajar, wajar saja. Kami juga merasa bahwa kami punya kapasitas membangun negeri ini bersama-sama dengan para anak bangsa tapi yang kata Pak berpikiran Prabowo sama. yang repot kalau sudah lama tidak ketemu tapi sekali nongol bawa daftar titipan. Nah, itu tidak wajar. Tapi ya kalau itu saya sepakat. Tetapi itu kan bisa di tracking dia bekerja atau tidak untuk Pak Prabowo. Itu gampang sekali kok di tracking. Siapa yang mendukung, siapa yang tidak. Oke. Kan transfer nggak harus ketemu. Iya. Oke, baik. Iya itu juga benar Mbak. Apakah bekerja itu dengan biaya atau tidak? Dengan biaya dari pihak Pak Prabowo atau tidak? Nggak mesti ukurannya dengan wire tenaga yang sudah transfer berkeringat ya. Jari yang bekerja Banyak transfer yang juga bekerja bisa tanpa ya. biaya, Oke, tanpa tapi Bang bantuan Nurdin kalau apapun. misalnya ada dari relawan non partai yang juga katanya ikut bekerja memenangkan, kemudian meminta juga daftar jatah menteri, apakah itu tidak mengurangi, memperkecil nanti jatah dari partai? Dalam membangun bangsa ini, itu memang dalam sistem politik kita, itu mayoritasnya perlu politik akomodatif. Jadi semua pihak ya, dalam rangka menciptakan kestabilan untuk memperlancar proses pembangunan oleh presiden terpilih, maka merangkul semua pihak, itu adalah hal yang sangat wajar. Dan partai-partai tidak boleh merasa bahwa saya kurang karena ada relawan dan sebagainya. Tidak bisa, karena betul. Saya kurang karena dia masuk. Ya, tidak bisa begitu. Dan partai menurut saya, khususnya Partai Golkar, tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena tetap juga menjunjung tinggi, kita ada partisipasi, kita ada kontribusi pemenangan, nanti juga kontribusi untuk proses pemerintahan yang berjalan dengan baik. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya karena kita sampai Pak Prabowo menang, tidak bisa. Gitu. Nah, jadi prinsip akomodatif itu sangat penting. Saya perlu luruskan Mbak Silva bahwa Golkar itu belum pernah minta. Yang ada itu adalah harapan dari sebuah evaluasi yang disampaikan oleh Pak Erlangga kepada, jangan ketawa Mas Adi. Kalau ada apa bedanya permintaan dan harapan? Beda. Kalau permintaan sudah dilaksanakan. Ini proposal terbuka loh. Enggak, ini harapan. 5 menteri. Ini harapan dari sebuah evaluasi yang kita lakukan. Jadi Pak Erlangga mengatakan begini, setelah persentase daripada Bapilu dan pemenangan pemilu oleh Pak Doli, ternyata bahwa Golkar itu, pemilih Golkar, itu 80% pemilihnya memilih Pak Prabowo. Apapun sebutannya. Maka dengan itu harapan kita adalah mudah-mudahan bisa 5 menteri, belum minta. Kalau minta mungkin 10. Oke lah. Bukan Kalau 5, kata Bang enggak, Uce itu mah tinggal realisasi, Ya, Bang. Bukan. Ya. Kalau minta beda. Oke. Kalau minta mungkin kalau kita target 5 tidak minta 5. Oke lah, Gitu. baik. Seperti yang terjadi sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.